Halo sahabat psikologi, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu kreativitas. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah saya, yaitu mata kuliah psikologi kreativitas. Sebelum kita lanjut pada topik tentang apa sih itu kreativitas, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Leonardo Asyur dengan NIM 21101040. Saya merupakan mahasiswa aktif di program studi psikologi, jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi di Universitas Negeri Manado. Berlama-lama kita masuk ke dalam topik tentang apa sih itu kreativitas. Nah, kali ini kita masuk dulu ke bagian definisi kreativitas. Nah, di sini saya mengambil dua definisi dari dua ahli. Yang pertama dari Robert Franken yang mengatakan kreativitas adalah sebagai kecenderungan untuk menghasilkan atau mengenali ide, alternatif atau kemungkinan yang mungkin berguna dalam memecahkan masalah, berkomunikasi dengan orang lain dan menghibur diri sendiri dan orang lain. Nah, definisi kedua itu dari Robert Westbird, nama yang sama. Nah, di sini dia mengatakan kreativitas adalah merujuk pada kapasitas untuk menghasilkan karya. Semua yang mempelajari kreativitas setuju bahwa untuk sesuatu menjadi kreatif tidak cukup hanya menjadi baru. Itu harus memiliki nilai atau sesuai dengan tuntutan kognitif situasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pendekatan 4P dalam kreativitas, yang dimana terdiri dari person, press, proses, dan produk. Yang pertama itu person. Nah, person itu memahami bahwa setiap anak memiliki pribadi berbeda, baik dari bakat, minat, maupun keinginan. Lalu yang kedua itu press, yang mana press ini menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung kreativitas anak dengan memberikan suasana aman dan nyaman. Lalu yang ketiga itu proses, yang mana proses ini itu hargailah kreasinya tanpa perlu berlebihan, karena secara intuisif anak akan tahu mana pujian yang tulus dan yang mana yang hanya basa-basi. Yang keempat itu yang terakhir itu produk. Nah, produk ini hargailah hasil kreativitas anak mereka meski hasilnya agak kurang memuaskan, seperti kita memajangnya atau memperkenalkan hasil karya dari anak itu. Kita masuk dalam 4 proses kreatif menurut Wallace tahun 1925. Nah, dia mengemukakan ada 4 proses. Yang pertama itu persiapan, yang kedua inkubasi, yang ketiga eliminasi, dan yang keempat verification atau implementasi. Nah, yang pertama itu persiapan, yaitu ada tahap pertama ini adalah tentang mengumpulkan informasi. Lalu yang kedua inkubasi. Pada tahap ini, Anda akan mengambil langkah mundur dari masalah itu dan biarkan pikiran Anda mengembara untuk merendungkan dan menyelesaikan masalah itu. Lalu, yang ketiga, eliminasi. Nah, tahap ketiga ini adalah apa yang kebanyakan orang pikir sebagai karakteristik klasik dari seorang yang kreatif. Tetapi kreativitas adalah proses di mana bahkan orang yang terlihat tidak mempunyai imajinasi dapat belajar untuk mengolahnya dan mengembangkannya. Lalu yang keempat itu verifikasi atau implementasi. Nah, pada tahap keempat ini Anda membangun solusi, Anda mengevaluasi, analisa, dan membangun gagasan Anda. Lalu Anda polis itu untuk memastikan gagasan itu berguna dan baru. Kita masuk ke dalam ciri-ciri anak kreatif. Di sini ada dua pendapat dari dua ahli yang berbeda. Yang pertama menurut Utami Munandar yang mengatakan bahwa ciri-ciri kreatif bisa dibedakan menjadi dua, yakni ciri kognitif dan ciri non-kognitif. Nah, ciri kognitif sendiri terdiri dari orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaboratif. Sedangkan ciri non-kognitif meliputi motivasi, kepribadian, dan sikap kreatif. Lalu menurut Supriyandi, anak kreatif memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan anak lainnya. Karakter anak yang kreatif biasanya dapat dilihat pada saat mereka sedang melakukan aktivitas atau kegiatan bermain. Lalu ciri-ciri anak kreatif yaitu mempunyai rasa ingin tahu yang besar, kaya akan inisiatif, tertarik pada kegiatan kreatif, kaya akan imajinasi, percaya diri, dan mandiri.
kita masuk dalam pengukuran kreativitas. Nah, di sini ada 5. Pertama itu analisis objektif. Nah, pendekatan objektif dimaksudkan untuk menilai secara langsung kreativitas suatu produk berupa benda atau karya-karya kreatif lain yang dapat diobservasi wujud fisiknya. Lalu yang kedua, pertimbangan subjektif. Nah, pendekatan ini dalam melakukan pengukurannya diarahkan kepada orang atau produk kreatif. Lalu yang ketiga itu inventory kepribadian. Nah, pendekatan inventory kepribadian ditunjukkan untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan kepribadian kreatif seseorang atau korelat-korelat kepribadian yang berhubungan dengan kreativitas. Lalu yang keempat itu inventory biografis. Nah, pendekatan ini gunakan untuk mengungkapkan berbagai aspek kehidupan orang-orang kreatif, meliputi identitas pribadinya, lingkungannya, serta pengalaman-pengalaman kehidupannya. Lalu yang terakhir itu tes kreativitas. Nah, tes ini digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang kreatif yang ditunjukkan oleh kemampuannya dalam berpikir kreatif. Nah, itulah penjelasan mengenai apa itu kreativitas. Kiranya informasi yang kita dapat pada saat ini bisa berguna untuk kita ke depannya. Nah, saya Leonard Asyir Umbo, izin undur diri dan terima kasih dan sampai jumpa.